sobat-sobat Inovatrix, kembali lagi bersama saya KDM, Kang Dodi Mauludi, pada podcast This Tip, sharing experience alumni sukses Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Pertiwi. Dan pada podcast kali ini saya ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa, yang dimana beliau ini adalah seorang manajer di Central Motor Wheel. Dan saat ini beliau itu fokus di bidang otomotif, dan beliau juga merupakan alumni angkatan 2004. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita coba aja ya, langsung nih podcast bersama bintang tamu kita. Salam kenal Pak. Oke, ya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Bapak ini kan panggilannya tuh Raimil ya? Railim. Oh, Railim, ya. Nah, itu kenapa bisa panggilannya Railim Pak? Begini, pernah dengar Sutarman di balik 600? Oh iya, benar ya. Ya. Gara-gara itu saya tambahkan Railim. Railim di balik apa? Miliar. Makanya jadi Railim Sutarman jadi 600. Ya. 600. Harapannya jadi miliarder. Gitu. Oh iya Pak, nah sebelumnya itu saya sempat research bahwa STM Budi Pertiwi ini kan didirikan antara 2003 dan 2004. Nah berarti Bapak ini termasuk angkatan pertama atau kedua ya? Kedua. Pada saat itu tuh ada prodi apa aja sih Pak? Cuma satu ya, ekonomi pembangunan. Ya, berarti masih satu aja ya sobat-sobat Inovatif. Nah, di STM Budi Pertiwi itu ada Fakultas Ekonomi Bisnis, prodinya Ekonomi Pembangunan. Kita break lagi ya Pak ya. Bapak itu pada saat berkuliah sambil bekerja atau fokus kuliah saja? Sambil bekerja. Sambil bekerja. Nah, kira-kira pada saat itu tuh keteteran nggak sih Pak? Ya, Sambil bekerja. pasti karena tahu sendiri ketika kerja sudah capek, di satu sisi kita harus tetap menuntut ilmu, pasti harus mengeluarkan effort yang lebih besar ya, pasti. Baik. Oh iya, sobat-sobat Inovatif, di STM Budi Pertiwi ini ada 3 kelas ya untuk saat ini ya Pak ya. Yaitu yang pertama ada reguler pagi yang dimulai dari jam 8 pagi hingga setengah 1 siang. Yang kedua ada reguler malam yang dimulai dari setengah 7 malam hingga setengah 10 malam. Dan terakhir ada kelas ekstensi yang sistemnya ini hybrid, dia online dan offline. Online di hari Kamis sampai dengan Jumat itu sama jadwalnya seperti kelas malam, dan offline di hari Sabtu itu dimulai dari setengah 3 sampai dengan setengah 8 malam. Nah, kalau di angkatan Bapak pada saat itu sama juga atau hanya ada satu kategori kelas Pak? Waktu itu ada 2, ada reguler dan juga yang extension ya. Ekstensi Ada 2. Cuma saya waktu itu ngambil waktu itu kebetulan saya minta ke pemilik yayasan ya, minta bantuan supaya saya bisa ikut. Saya daftar ke reguler tapi saya bisa ikut kuliah extension. Oh, berarti emang sefleksibel itu ya? Iya, waktu itu. Iya, berarti emang di STM Budi Pertiwi itu kita tuh sebenarnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, semisal teman-teman di kelas reguler pagi ataupun malam dan memiliki suatu trouble ya atau hambatan, itu bisa loh dikonsultasikan ke pihak kampus yang nantinya akan diberikan solusi gitu, biar kedua belah pihak ini sama-sama enak dalam menjalankan perkuliahan. Nah, Pak, waktu itu tuh kalau boleh tahu kerjanya ini di mana ya? Waktu sambil Saya kuliah? waktu itu masih di PT Texmaco. Oh, Pernah dengar Texmaco ya? Iya. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ya, yang bangkrut gara-gara krisis ekonomi ya. Iya. Saya masih di situ waktu itu. Wah, keren banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak sambil kerja, kuliah juga. Kita sering dengar nih untuk generasi saat ini gitu ya, dimana katanya udahlah kita fokus kerja aja biar ada penghasilannya. Tuh kuliah juga kadang ilmunya nggak terserap di dunia kerja. Nah, menurut Bapak pertanyaan tersebut tuh benar atau Ya, kurang tepat Pak? itu salah satu yang menjadi penyesalan teman-teman seangkatan saya ya. Ketika mereka nyantai, tidak mau belajar, saya ikut kerja sambil kuliah. Dan sekarang saya sudah mendapatkan hasil, teman saya masih di level yang di bawah saya jauh ya. Artinya salah besar pikiran seperti itu. Justru kalau bisa sambil kerja sambil kuliah, level mengimprove kemampuan diri seperti itu. Ya. Harus gitu. Nah, catat ya sobat-sobat Inovatif. Jadi jangan lagi nih ke
framing dengan kalimat-kalimat tersebut ya, yang dimana mengajak bahwasanya kuliah itu nggak terlalu penting, karena balik lagi kuliah itu penunjang gitu untuk kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang, seperti itu. Oh ya Pak, dalam hal ini kira-kira apakah ada korelasi antara kurikulum atau mata kuliah yang Bapak tempuh pada saat itu dengan dunia kerja Bapak yang pada saat itu juga? Sebenarnya kalau garis besar ya, kuliah itu kadang tidak sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Coba saya berpikir kuliah itu adalah bagaimana kerangka berpikirnya terbentuk ya, bagaimana struktur bisa berpikir secara sistematis itu sebenarnya. Tapi kalau di tempat kerja tentu sama. Saya sekarang megang quality ya, quality assurance tentunya seharusnya itu orang teknik, orang MIPA gitu ya. Tapi saya dari ekonomi bisa terjun di quality ya. Sebelumnya di PT sebenarnya saya HRD ya. Saya juga jadi rekrutmen, jadi training ya. Kemudian Polo P2K3, ISO dan lain. Tempat baru ini saya megang ke quality. Artinya jangan terpaku dengan jurusan kita. Di PT itu banyak pengembangan diri yang tidak harus sesuai dengan ilmu kita ya. Dan itu nggak masalah selama kita bisa. Nah itu ya sobat-sobat Inovatrix. Nah just info buat sobat-sobat semua, untuk saat ini ya Pak, di Eksekutif Pertiwi ini ada kurikulum yang dimana kita tuh mengintegrasikan ke dunia kerja juga, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah saat ini itu kami tugasnya itu dari standarisasi ISO masuk ke QCC, dan sisi lain juga dari PPIC gitu ya, korelen dengan dunia pergudangan ya, apalagi manajemen pergudangan serta SIM, sistem informasi manajemen. Jadi udah ada nih keterkaitannya atau korelasinya. Nah, apakah sama juga di angkatan Bapak saat itu atau kita beda nih kurikulumnya? Waktu itu yang ditekankan kalau nggak salah itu 5R, masih ada nggak ya kurikulum? Ada, ya, ada. Itu juga sangat berguna kalau di pabrik Jepang kan 5S ya, seri, Seidong, Seiso. Kalau di sana ringkas, rapi, resik, rawat, rajin gitu. Di sana sebenarnya kepakai pasti itu berhubungan. Mungkin kurikulum apa gitu? Selain 5R ISO ya? ISO K3 juga di 91 ya? Iya, itu semua kepakai semua ya? Iya. ISO 91 terutama waktu sekarang IATF ya, 16949 itu sangat penting sekali. Lingkungan juga pemadam kan lebih bagus bagian satu ya. Betul. Nah itu dia ya sobat-sobat Inovatrix, bahwasanya untuk saat ini STB Budi Pertiwi kurikulumnya itu menyesuaikan sekali dengan kebutuhan sobat-sobat Inovatrix. Jadi nggak ada lagi nih pikiran yang dimana kuliah itu nggak bisa menunjang gitu untuk ke dunia kerja, atau bahkan berpikiran yang sempit gitu, bahwasanya berkuliah ini penghambat untuk teman-teman bekerja. Itu tidak ada ya. Nah Pak, kira-kira ada nggak sih dosen yang Bapak favoritin pada saat itu? Kira-kira siapa tuh? Oh boleh di-spill. Pak Wahid namanya. Pak Wahidin. Masih ngajar kayak saya tahu. Dia kerja di Pemda. Ya, kepala BPK keuangan di Pemda ya Pak. Iya. Wahidin. Nggak tahu masih ngajar apa kayaknya. Kurang nggak ada ya, kayak udah enggak. Ya, itu paling saya favorit karena dalam mengajar beliau menguasai banget di bidangnya dan ternyata kerjanya pun sesuai gitu ya dengan yang ilmu diajarkan. Dan saya sering debat, sering diskusi karena saya orang kerja, dia orang kerja, sehingga nyambung ya, lebih nyambung nih seperti itu. Oh ya Pak, tadi kan Bapak ini berkuliah sambil bekerja. Nah, pada saat itu Bapak ikut ekstra kampus gitu nggak sih Pak? Kayak ikut organisasi atau mungkin unit kegiatan mahasiswa? Kebetulan waktu itu saya tidak ikut karena memang sudah menikah, sudah punya anak, jadi ya sangat menyita waktu ya. Tapi teman saya ada yang ikut itu, yang masih bujangan ya, masih belum menikah itu, mereka aktif. Kalau saya terus terang emang sudah terbagi-bagi waktunya ya, seperti itu. Baik. Nah Pak, selama kuliah itu ada nggak sih momen yang menurut Bapak ini sangat berkesan dan rasanya pengen diulang kembali gitu? Ada yang paling berkesan tuh saat ngerjain tugas bersama ya. Waktu itu bersama teman-teman sampai main ke rumahnya siapa ya dulu, Teh Mimin nggak salah. Kita ngerjain tugas di sana sama Pak Hirman, orang dinas pendidikan.
teknik juga, ngerjain tugas bareng gitu ya. Iya. Itu yang paling berkesan ya. Dan mereka sebenarnya lebih tua dari saya banyak kan, tapi semangatnya lebih gede dari saya waktu itu ya. Baik. Nah, setelah kelulusan itu tuh Bapak proses karirnya ini seperti apa sih step by stepnya? Ketika lulus itu Bapak langsung kemana kayak gitu? Ketika lulus, awal kali lulus saya belum dapat ijazah dari Budi Pertiwi. Saya tuh udah kerjasama dengan PT Danamon ya, Bank Danamon. Waktu itu ada 100 orang lebih direktur di Musika, tersaring tinggal 7 orang, termasuk saya, tersaring tinggal 3 orang. Tinggal join hari hanya, saya tidak bisa join karena apa? Ijazah saya belum saya ambil. Iya. Harus bawa ijazah asli. Akhirnya saya gagal di situ. Tapi saya nggak nyesel, mungkin jalan-jalan bukan di Bank Danamon waktu itu ya. Jadi nggak usah malu ya. Budi Pertiwi juga nggak kalah dengan apa ya kampus-kampus lainnya. IPT saya ada dari UE, Undip, tapi dalam bekerja lulusan Budi Pertiwi nggak ketinggalan kok, masih bisa bersaing dengan mereka. Saya tahu ya, setahu saya Budi Pertiwi ini untuk kampusnya ya baru sekali gitu di Jalan Baru. Nah, pada saat angkatan Bapak itu Budi Pertiwi ini kampusnya gimana dan seperti apa? Kampusnya masih nyewa di ruko Rawagabus ya, di Rawagabus itu agak belakang ini ya. Dulu saya milih Budi Pertiwi kenapa? Karena pada saat itu tahun 2004 itu susah sekali punya kendaraan bermotor ya, harus angkot, sehingga kampus yang paling dekat saya akses itu ya Budi Pertiwi waktu itu ya. Iya. Dari rumah saya, akhirnya ya saya tentukan pilihan di Budi Pertiwi. Saya pikir apapun kampusnya, yang penting kita lihat belajar pasti bisa jadi orang yang sukses ya. Nah, itu dia ya, ini juga bisa nih Pak jadi tamparan buat sobat-sobat inovatif di luar sana, yang dimana saat ini untuk generasi saat ini ya terutama mereka ini lebih fokus ke tampilan kampus gitu ya Pak, yang dimana bagi mereka kampusnya dulu baru isinya. Nah, kalau menurut Bapak terkait hal itu pendapatnya seperti apa? Kampus yang bagus nggak jamin ya secara skill ya, karena di dunia kerja itu bukan hanya nama kampus, tapi yang pertama itu ya dedikasi, loyalitas, kreativitas, itu yang paling penting ya. Dari kampus ternama pun kalau tidak punya 3 hal ini nol besar ya di tempat kerja. Baik. Nah, untuk dari Bapak sendiri nih, adakah pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih berkuliah, yang masih menempuh gitu jenjang perkuliahan, apalagi di semester sekarang nih, semester yang berat ya, ada kalanya kepikiran, aduh kayaknya nggak kuat deh, mending desain aja gitu atau berhenti atau bagaimana? Nah, apakah Bapak punya nih pesan buat mereka-mereka di sana? Baik, pesan untuk teman-teman yang sedang mungkin senasib dengan saya dulu ya, dan bekerja itu lanjutkan. Kita tahu Indonesia ini ijazah itu sangat penting ya. Walaupun kita sudah jago seperti apapun, kalau tidak ada ijazah tetap nggak diakui ya. Di dunia kerja nggak diakui. Tapi ketika kita menyerah itu fatal sekali di masa depan kita ya. Teman saya dulu yang menyerah jatuh di tengah jalan banyak. Tapi ya sekarang mereka masih tetap operator ya, pelaksana, umur gak tua dari pelaksana gitu kan. Artinya mereka kan akan menyesal kalau ketika berhenti di tengah jalan gitu. Bagi teman-teman di Budi Pertiwi baru berjuang ya, lanjutkan gitu. Itu apa ya, aset kamu ke depan ya, sangat berharga. Itu sangat investasi ya teman-teman semua. Jadi kita udah di setengah jalan, hampir ke kelulusan, jangan sampai ada istilah kata surrender gitu, menyerah dan berhenti untuk terus melangkah. Nah, terakhir kali Pak, ada tidak harapan untuk adik-adik tingkat dan kampus ke depannya? Yang pertama, harapan saya untuk kampus Budi Pertiwi, saya harap lebih cepat berkembang lagi, karena juga kebanggaan saya nanti kalau legalisir, kalau kampus yang nggak ada ya makanya generasi muda kalian harus diperkuat, diperbesar Budi Pertiwi supaya jadi lebih baik lagi, lebih dikenal masyarakat ya, khususnya Karawang. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang adik-adik yang baru belajar, jangan terpaku pada ijazah saja. Skill yang harus kalian kuasai di dunia kerja itu bahasa Inggris itu wajib.
itu basic ya. Iya. Tambahnya bahasa Jepang juga perlu lebih bagus, Mandarin juga lebih bagus ya. Iya. Terus yang paling penting itu skill Office ya, Microsoft Office ya, itu wajib. Itu skill wajib di dunia kerja ya. Iya. Mungkin nanti bisa tanyakan ke teman-teman lah. Itu sangat menunjang dalam. Walaupun kita dianggap jabatan tinggi, tapi Office lemah, bahasa lemah, itu sangat fatal di dunia kerja ini. Iya. Itu saya ya. Baik. Nah, itu dia sobat-sobat inovatif. Tadi ya sempat disinggung juga bahwasanya bahasa itu penting. Di kampus FKIP Pertiwi itu terdapat program yang dimana kurikulum bahasa Inggris dari mata kuliah semester 1 hingga dengan semester 7 itu tuh selalu ada. Dan di akhir itu ada tes TOEFL yang menunjang teman-teman buat sertifikasi atau kualifikasi di dunia karirnya nanti. Nah, mungkin untuk sesi podcast pada kali ini sampai di sini aja, Pak. Oke. Terakhir deh, Pak. Coba dong berikan kata-kata untuk hari ini buat memotivasi teman-teman semua yang ada di sana, terutama sobat-sobat inovatif nih yang baru lulus saja dan kebingungan nih mau milih kuliah atau kerja. Yang ini satu kata aja ya untuk teman-teman ya. Pendidikan adalah segalanya ya. Jangan sampai itu ditinggalkan ya. Nomor satu pendidikan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke. Saya akhiri, dan untuk teman-teman semua, sobat-sobat inovatif di luar sana, jangan lupa ikuti terus ya media sosial kami di atas ini. See you again, bye-bye.